Salam cerdas hukum. Halo Bapak Ibu, Bro and Sis, ketemu lagi dengan saya, Advokat Denny Irawan di Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang cukup penting, yaitu terkait dengan bisa tidaknya sebuah perjanjian atau kontrak atau kerjasama dibatalkan sepihak di tengah jalan. Oke, di video ini saya juga akan memberikan beberapa tips bagaimana cara ketika kita mengalami hal seperti itu. Kita langsung ke pertanyaan. Selamat siang Pak, saya berencana akan membatalkan perjanjian kerjasama dan sewa menyewa lahan karena saya merasa telah dibohongi, dicurangi, dan ditipu oleh mitra bisnis saya. Kira-kira bagaimana hukumnya dan apakah bisa? Terima kasih. Oke, Bro and Sis, kalau pertanyaannya adalah bisa tidak, maka saya menjawab bisa. Namun syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan fondasi penjelasan terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah dalam menangkap apa yang akan saya sampaikan. Jadi begini, pada prinsipnya siapapun boleh melakukan suatu perjanjian atau kerjasama atau transaksi atau kesepakatan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana halnya tertulis dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat, nanti Anda cari sendirilah gitu. Nah, kemudian di pasal 1338 KUH Perdata juga disebutkan bahwa perjanjian mengikat dan berlaku bagi para pihak yang melaksanakannya, sebagaimana seperti halnya menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut dan tidak boleh dibatalkan sepihak. Begitu. Nah, kemudian di pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi unsur kekhilafan, pemaksaan, dan penipuan. Nah, di pasal 1328-nya disebutkan bahwa suatu klaim, ini dengan bahasa saya ya, klaim adanya kekhilafan, pemaksaan atau penipuan itu wajib Anda buktikan. Jadi tidak bisa hanya asal klaim saja gitu ya. Nah, dari 4 pasal yang saya sebutkan itu mulai tampak adanya keseimbangan. Apakah suatu perjanjian itu boleh atau tidak dibatalkan? Kalau mau dibatalkan ya tentu harus mengikuti memenuhi persyaratan pembuktian yang harus ada, begitu. Jika tetap nekat, maka Anda bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum PMH Perdata pasal 1365, begitu ya. Nah, oke, Bro and Sis, sekarang tipsnya. Bagaimana tips ketika menghadapi persoalan pembatalan seperti itu? Saya punya 3 tips. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa apa yang Anda tuduhkan itu betul-betul real, merupakan sebuah fakta yang bisa ditunjukkan dan bisa diterjemahkan dengan baik. Ada buktinya, jelas, gitu loh. Karena ini adalah persoalan hukum, jadi tidak bisa kalau hanya sekedar merasa, feeling, kira-kira, itu tidak bisa. Harus jelas, lugas, dan tegas, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan supaya menempuh langkah-langkah persuasif terlebih dahulu. Jangan langsung tabrak lah secara hukum gitu. Karena kalau Anda langsung menghantam dengan proses hukum, ya bisa saja. Namun kalau pihak lawan punya ego yang tinggi atau punya sumber daya yang cukup, tentu juga tidak akan tinggal diam. Dan persoalan itu bisa dipastikan cukup panjang begitu. Oleh karena itu saya menyarankan lakukan langkah persuasif seperti mengirim surat atau mengajak bertemu, berdiskusi, bernegosiasi. Yang mana nanti goalnya adalah ada revisi atau pembaharuan perjanjian, atau mungkin amandemen, penambahan perjanjian, atau bahkan pembatalan. Nah, nanti dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, tanda tangani, selesai gitu loh. Lebih simpel, lebih mudah, lebih murah
dibandingkan harus berperkara hukum sampai kepolisian sampai ke pengadilan. Begitu. Kemudian yang ketiga, kalau langkah tersebut tidak bisa dilakukan atau pihak lawan itu tetap ngeyel begitu ya, mau tidak mau terpaksa ya Anda harus melakukan langkah proses hukum, laporkan secara pidana maupun perdata begitu. Kalau Anda menganggap dan punya bukti bahwa ada unsur penipuan atau pidana di situ, ya silakan lapor ke polisi pasal 378 penipuan. Kemudian perdatanya juga Anda jalankan, karena ini sifatnya nanti Anda ingin pembatalan ya dengan menggunakan pasal 1243 tentang wan prestasi begitu. Nanti dimintakan pembatalan. Atau kalau Anda ingin juga meminta ganti rugi, ya masukkan saja unsur perbuatan melawan hukumnya di situ. Minta ganti rugi, minta mungkin bunga bila perlu, begitu. Oke, sementara itu video dari saya, kita akan bertemu di video berikutnya ya, karena ini juga saya masih perjalanan, kita akan bertemu di video berikutnya begitu ya. Oke ya, sampai jumpa, salam cerdas hukum, tetap semangat, thank you.